Mas Cahya ya, silakan Mas. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membawakan tutorial mengenai cara men-setting mesin auto transfusi dari Medtronic, yaitu Autolock IQ. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita menyiapkan disposable-nya. Disposable-nya terdiri dari reservoir, kemudian dan ball kit-nya. Yang pertama kita lakukan adalah kita pasang reservoir-nya, kemudian kita pasang selangnya. Kita pastikan dia 2 grid masuk, kemudian kita klem, jangan lupa kita klem. Setelah kita klem, kita masukkan ke dalam holdernya. Kemudian setelah itu kita pasang vakumnya. Oke, setelah kita pasang selang untuk menyedot darahnya. Ya, kita sambungkan ke reservoir. Kemudian kita jangan lupa kita tutup dulu. Kemudian kita sambungkan ke heparin. Pencairan heparin ini kita berikan 15.000 unit dalam 500 cc. Jangan lupa kita klem dulu. Kemudian kita hidupkan mesinnya. Kemudian kita hidupkan vakumnya. Vakum ini bisa kita adjust, bisa kita naikkan dan turunkan tekanannya. Kita lihat, kita bisa turunkan tekanannya, kita naikkan tekanan negatifnya. Oke, kemudian setelah terpasang vakumnya, kita alirkan cairan heparinnya. Kita masukkan 100 cc. Setelah masuk 100 cc, kemudian kita atur kembali, kita kurangi tetesannya. Kita berikan 60 tetes per menit. Pause dulu sebentar. Kemudian setelah itu selanjutnya kita lihat di sini terlihat bahwa kit not installed, berarti kitnya belum terpasang. Kemudian kita buka set kitnya. Set ini terdiri dari wastebag-nya. Nah, kita pasang wastebag-nya dulu. Kita tempatkan. Oke, sedikit membahas saat pemasangan di awal. Tadi saat pemasangan reservoir sampai kemudian kita hidupkan mesin dan vakumnya dinyalakan serta cairan heparin dijalankan. Nah, itu yang tadi saya bilang di awal bahwa kita bisa melakukan setup itu dengan 2 cara. Pertama, first collect. Nah, first collect itu biasanya kita lakukan dalam kondisi-kondisi misalkan emergency, misalkan tiba-tiba
yang tadinya tidak menggunakan cell saver, kemudian tiba-tiba butuh cell saver. Nah, sementara di atas misalkan pada darahnya udah mulai banyak. Nah, bisa yang hal pertama kita lakukan bisa dengan cara first collect. Jadi kita setting reservoirnya dulu, kemudian jangan lupa di klip dulu tubing yang di bawah reservoirnya, kemudian kita nyalakan mesinnya, kemudian kita sambungkan line aspirasinya untuk line aspirasi darahnya, kemudian nyalakan vakum serta framing heparinya, kemudian baru kita setting titrasinya. Nah, dalam kondisi seperti itu kita sudah bisa melakukan blood collect. Oke. Nah, ini cara pertama. Nah, cara yang kedua adalah kita lakukan setup sampai dia selesai sampai komplit. Nah, jadi pemasangannya bisa dengan dua cara. Jadi first collect dan complete setup. Oke, next lanjutkan videonya. Sesuai kancingnya. Di sini ada holdernya, kita pasang. Dan kemudian kita pastikan tutupnya sudah terkunci dengan rapat. Kemudian kita pasang bolnya. Sebelum kita pasang bol, kita pindahkan dulu hasil produk darahnya. Kemudian kita jangan lupa kita klem. Kita klem 2. Kemudian kita pasang bolnya. Pastikan posisi bolnya seperti ini. Dia ada arahnya, di guiding dengan warna kuningnya. Diposisikan sedekat mungkin dengan waist back-nya. Kemudian kita masukkan dan kita kencangkan sampai terdengar bunyi klik. Kemudian kita sambungkan bol ke waist back-nya. Kemudian kita lihat selanjutnya ada insert the kit, the valve, and the pump. Nah, kemudian kita masukkan kitnya ke dalam pumpnya. Nah, kita buka. Setelah kita buka, kemudian kita masukkan kitnya sesuai dengan bentuknya. Ini ada holdernya, bisa kita taruh di sini. Kemudian kita masukkan kitnya. Masukkan kit sesuai dengan bentuknya. Kemudian kita posisikan dan kemudian kita kunci. Ya, sampai bunyi klik. Kemudian masukkan tubing linesnya ke dalam pump. Nah, setelah itu kita pasang kita lihat di sini ada connect the saline and reservoir. Kemudian kita sambungkan saline line dan ke reservoirnya. Ini saline line-nya kita pasang. Jika kita ingin memasang satu, berarti satunya harus diklik, harus dikunci. Yang saline line-nya yang terhubung kita buka. Kemudian lines untuk reservoirnya kita sambung. Oke, setelah tersambung kita pencet lagi. Kita bisa lihat di sini mesin stop. Dia sudah auto priming. Kemudian mesin stop. Nah, kita lanjutkan. Ini mesin sudah ready. Kita pencet lagi. Nah, terlihat menu self start enable. Artinya, ketika nanti darahnya sudah terisi 800 cc, dia akan berjalan secara otomatis.
Demikianlah bagaimana cara men-setting mesin auto transfusi dari Autolog IQ. Sekian, terima kasih. Kita lihat sini ada aplikasinya. Kita lihat pemakaian mesin Autolog IQ ini dalam prosedur bedah jantung. Ini pasien ini direncanakan sebenarnya OPCAP menggunakan cell saver. Kita lihat di sini kita lakukan setup complete, jadi tidak menggunakan first collect, tapi langsung kita setting secara lengkap. Kita lihat cairan titrasinya, heparinnya jalan 60 tetes per menit. Ini belum ada darahnya, belum cukup. Nah, ini kemudian tiba-tiba konversi, jadi butuh mesin. Jadi ada dua mesin sebenarnya di sini, mesin cell saver sendiri, Autolog, dan sebelahnya sebenarnya tadi ada mesin CPB. Ini situasional saja, karena kita dari awal direncanakan untuk OPCAP. Nah, kita lihat ini proses blood processingnya, kita lihat. Nah, ini cairannya tidak cukup sehingga dibalikan lagi karena cairannya kurang dari darahnya kurang dari 800 sehingga terlalu dilusi. Secara otomatis mesin akan membalikan lagi ke reservoir. Tapi jika kita mau memproses, kita bisa pilih. Di sini bisa kita tetap melakukan proses. Nah, ini ketika darahnya sudah tercukupi, kita proses blood processingnya. Nah, kemudian inilah apa namanya terkumpullah darah yang tadi dari blood process tadi, blood collect tadi diproses, kemudian sekarang sudah jadi PRC. Karena ini memang kebetulan konversi dari OPCAP yang tadinya reservoir sekarang tambah CPB, jadi sementara darahnya dipindahkan dulu ke reservoirnya CPB. Tapi kalau dalam keadaan tanpa CPB itu bisa langsung diautotransfusikan ke pasien melalui CPP. Ini kita lihat ini blood processingnya sudah selesai, blood wash-nya kita lihat sudah mulai terbentuk blood hasil produk darahnya. Kita lihat masuk ke blood ininya, holding atau whole blood-nya. Ya, wash-nya hanya 250 cc dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi emergency dia bisa lebih cepat, dan wash-nya mungkin hanya 100 cc. Ini singkat sekali ya, cepat sekali prosesnya. Tadi seperti Mbak Hani bilang tadi kurang lebih cukup 3 menit saja. Ini dalam kondisi normal. Ini kita lihat lagi proses pumpnya lagi jalan, darahnya lagi masuk, mau diproses ke kitnya untuk di wash, untuk dicuci, untuk dipisahkan antara plasma, trombosit, dan leukositnya. Nah, sekarang mulai jalan wash-nya. Kita lihat pumpnya sudah berputar. Ini sekarang processing wash-nya. Kita lihat di sini darahnya tadi yang tadi masuk, sekarang kita mulai cairan normal salinnya sedang masuk nih. Lagi membuang plasma, kemudian trombosit dan leukositnya. Sekarang lagi proses pemisahannya, sekarang lagi proses dicucinya. Sampai nanti airnya cukup. Kemudian, nah ini kita ada sebenarnya di mesin ini ada beberapa fungsi. Ketika kita mau selesai operasi, prosedurnya udah selesai, kita misalkan cairan di bowlnya masih ada, bisa kita kosongkan. Kita pilih aja FCT-nya, kita pilih menu nomor 2. Oke, saya rasa sekian, terima kasih. Ya. Selamat siang.
Ya, terima kasih Mas Cahya untuk pemaparan setting cell saver-nya, dan tadi juga kita ngelihat video langsungnya ya untuk yang ke pasien. Kita lanjut ke sesi Q&A. Di sini ada teman-teman bisa juga lihat ya di kolom Q&A. Di sini ada beberapa pertanyaan yang teman-teman bisa ajukan, dan beberapa pertanyaan itu sebagian sudah dijawab. Pertanyaan yang dijawab ada di kolom sebelahnya yang sudah terjawab. Kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di sini, kita akan bahas di sini. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Mulyadi Fatah, ingin bertanya tentang bagaimana pasien dengan orang dengan HIV sekaitannya dengan kewaspadaan standar untuk tindakan plebotomi dan tindakan darah rutin lainnya. Terima kasih. Jadi kalau mungkin pertanyaannya, kalau pasien HIV penggunaan sel saver ini bagaimana gitu? Iya. Untuk yang pertanyaan yang ini tadi nih, yang apa, HIV ya? Ya, betul. Terus terang, mana beliaunya? Terus terang Mas Mulyadi ya, kami karena ini di rumah sakit rumah sakit jantung gitu. Dari awal saya idenya pengoperasionalnya untuk bedah jantung, jadi benar-benar tidak punya pengalaman gitu untuk case-case selain yang berhubungan dengan bedah jantung atau pembuluh darah besar, misalnya aorta vaskular yang ininya penggunaannya. Jadi kalau untuk HIV itu kan termasuk penyakit infeksius ya, kalau dari literatur yang saya baca gitu, itu tidak rekomendasi, termasuk dalam kontraindikasi sebenarnya kalau untuk penggunaan sel saver ya, untuk yang HIV. Tapi kalau untuk melakukan tindakan plebotomi, saya juga mesti baca lagi nih kayaknya kalau kayak gini. Apakah walaupun ini adalah darah dari pasiennya sendiri, tapi dia adalah infeksius ya gitu. Jadi nanti untuk handling segala macam itu pasti akan ada teknik khusus tersendiri kalau memang diperbolehkan untuk dilakukan plebotomi. Tapi kalau dari untuk penggunaan sel saver itu tidak direkomendasikan karena termasuk kontraindikasi seperti itu. Nah, atau mungkin dari pihak Medtronic mungkin ada yang bisa ini kan mungkin menambahkan apakah iya kalau untuk yang HIV, karena terus terang rumah sakit jantung jadi sama sekali nggak punya bayangan sebenarnya kalau untuk case-case yang di luar jantung ya gitu. Jadi mungkin dari antara teman-teman audiens mungkin bisa juga tuh Cahaya mungkin bisa ada ini. Ya, saya sedikit mungkin menambahkan gini. Jika memang pasien datang dengan kondisi memang terdiagnosis HIV dan akan menjalani misalkan bedah jantung, pada prinsipnya sebenarnya tidak ada masalah karena itu kan darah autologous priming ya. Jadi darah autotransfusi, jadi darah dari pasien sendiri masuk di suction kemudian balikin ke pasien sendiri sebenarnya. Yang bermasalah adalah itu berefek kalau itu buat orang lain. Sebenarnya kalau prinsipnya adalah kalau itu darah membuat pasien sendiri is okay, baik itu operasi jantung maupun misalkan contoh operasi yang lain. Prinsipnya adalah yang penting tidak ada operasi kotor. Nah, mesin autolog ini nggak ada masalah dipergunakan jika memang itu terindikasi misalkan bleedingnya banyak, kemudian memang butuh darah sendiri, tidak mau darah donor misalkan. Is okay, sebenarnya pada prinsipnya penggunaan mesin autotransfusi is okay, nggak ada masalah. Yang penting prinsipnya adalah bukan untuk operasi kotor gitu. Sama operasi bersih nggak masalah. Sebenarnya sama halnya dengan pasien-pasien misalkan HBsAg atau hepatitis C. Pasien operasi jantung, hepatitis C, kemudian OPCAP, is okay, nggak masalah. Toh juga darahnya masuk ke pasien sendiri. Nah, terkait dengan plebotomi, baik lagi itu terhadap regulasi di rumah sakit ya. Apakah memang standarisasinya gimana untuk plebotomi? Mau tidak mengambil darahnya, seperti itu. Karena itu kan plebotomi kan akan simpan sementara, kemudian dibalikin lagi kan, seperti itu. Saya juga mungkin perlu banyak mengetahui regulasi seperti apa. Mungkin dari Mbak Hani. Mau menambahkan aja. Tapi mungkin misalnya gini, ketika memang harus terpaksa digunakan untuk case-case yang tadi, misalnya operasinya bukan yang operasi kotor, misalnya untuk digestif atau apa. Atau mungkin tadi banyak sekali pertanyaan yang untuk case-case yang obstetri. Misalnya pun kalau harus itu dipakai pun, ya itu dia. Mungkin bisa memang gitu, karena kan istilah satu pasien satu disposable gitu kan untuk ininya, pemakaiannya.
asal kemudian setelah penggunaan mungkin nanti akan mesin itu harus dibersihkan, Nah, itu didisinfektan penting sedemikian rupa sebelum. sterilisasinya nanti. Ya, karena terus terang kalau saya jawab memang dari sisi karena di bedah jantung ya gitu kan kami bisa operasi steril. Jadi ketika mesin-mesin kami akan digunakan untuk yang infeksius atau apa, itu handlingnya akan berbeda setelah pasca penggunaannya. Betul, Jadi betul mungkin sekali. kalau untuk di center-center lain yang memang rumah sakit umum yang memang bedahnya bedah umum kan segala macam yang nggak mungkin juga ketika dia pasiennya bleeding kan kita kejar-kejaran nih gitu antara mau pakai PRC masuk PRC tapi juga sayang nih yang volumenya si pasien ini sudah terbuang, daripada terbuang kan bisa kalau memang ada cell saver bisa digunakan, cuman ya itu highlightnya adalah mungkin adalah handlingnya si mesin ketika selesai pemakaian itu adalah ya didisinfektan, dibersihkan supaya nanti untuk pemakaian berikutnya itu akan terjamin sterilitasnya, walaupun itu misalnya juga bukan untuk misalnya pembedahan yang kayak bedah jantung, misalnya untuk proses-proses yang lainnya gitu. Jadi memang istilahnya maintenance after kita memakai sisa itu sendiri ya, karena kalau untuk setiap pasien satu disposable memang gitu. Ya, seperti itu. Ya, oke, terima kasih. Jawabannya cukup jelas ya, saya kira ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana manajemen antikoagulan pada pasien bleeding sehingga sel saver harus dibawa ke ICU dalam keadaan on. Maksudnya on terus sel savernya sampai ICU gitu. Saya rasa pertanyaan ini tadi sudah terjawab ya di awal tadi ya. Ya betul ya Mbak Putri ya. Iya. Karena kalau misalnya gini, kalau kita kan ketika pasien ortovaskular lah ya gitu, misalnya ketika dia ke ICU dengan sel saver kayak gitu, kita kan sudah tidak dengan heparinisasi, maksudnya tidak pakai yang di siring pump, tidak drip gitu. Jadi memang secara ininya tidak dosisnya itu bukan kayak seperti kalau misalnya ECMO gitu kan ada dosis atau ya paling ECMO kan yang keluar ke ICU misalnya di luar OK yang masih dengan titer heparin kayak gitu jalan. Dan ketika yang pasien post-op ini kan sebenarnya sudah hanya istilahnya tinggal kita menunggu efek sisa heparin yang selama interoperatif atau mungkin memang dia ada masalah koagulasi kayak gitu. Jadi memang tidak ada ininya ya, kalau ditanya Asep nanya manajemennya ya antikoagulannya ketika masih bleeding ya tetap sih masa di ICU tambah misalnya FFPK atau mungkin tambah protamin lagi kayak gitu itu tetap dikoordinasikan dengan penggunaan sel saver sih saya rasa tidak ada masalah ya, tidak ada kendala kayak gitu seperti itu. Gimana tadi yang seperti Cahaya bilang kan diperhatikan apakah ada klot-klot yang sudah terbentuk yang akhirnya entah di reservoir dia menyumbat atau mungkin di lines suctionnya itu gitu. Lebih ke itu sih sebenarnya. Mohon izin menambahkan sedikit. Tadi saya kan sempat mention saya akan tanyakan terlebih dahulu. Saya sudah dapat konfirmasinya bahwa dari sisi mesin, dari Medtronic, dari Autolog IQ, berdasarkan instruction for use-nya atau IFU, mesin Autolog IQ dapat digunakan di post-op care, jadi post-operation care. Cuman balik lagi dari yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Putri ataupun Mas Cahya, dari sisi clinical, pertimbangan resiko dan lain-lainnya ataupun kondisi darah dan pasiennya dikembalikan, disesuaikan kembali apakah memang bisa digunakan mesin atau transfusion atau Autolog IQ ini di post-op atau di ICU. Terima kasih. Oke, ya terima kasih jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Lesti, apakah autotransfusi available untuk semua pasien atau ada kontraindikasinya? Tadi mungkin saya sedikit sudah menjawab ya sebenarnya untuk operasi-operasi yang lain juga sebenarnya Mbak Hani sudah menyampaikan itu sebenarnya tidak ada masalah. Cuma yang perlu digarisbawahi adalah ini kan sifatnya adalah autotransfusi. Yang perlu dihindari adalah infeksi. Ya. Jangan sampai operasinya operasi kotor gitu. Selama operasi itu dan memang membutuhkan mesin autotransfusi, is okay, nggak ada masalah. Mungkin Mbak Hani mau menambahkan? Sebenarnya ada beberapa catatan pastinya tentu ya yang ada di IFU. Mungkin nanti kalau misalnya mau secara detail, kami bisa share terlebih dahulu IFU-nya untuk dibaca, direview, dan disesuaikan seperti itu.
karena memang ada beberapa poin seperti itu. Terima kasih. Oke, ya berarti bisa, tapi dengan catatan ya, mungkin nanti untuk detailnya bisa hubungin Mbak Hani langsung jika ingin info lebih lanjut. Ya, lanjut pertanyaan dari Mbak Yesli Rosmita. Pertanyaannya, bila menggunakan dua reservoir, apakah menggunakan vakum suction yang sama atau berbeda? Apabila vakumnya sama, tidak mengurangi daya hisapnya. Oh iya, ini mungkin pertanyaan buat Mas Cahya atau Mbak Hani nih ya. Tadi kalau nggak salah dijelaskan bisa pakai satu atau dua reservoir. Ya. Pertanyaan mengenai vakum. Kita sebenarnya Mbak Putri, kita tidak punya pengalaman untuk memakai yang dua ya sebenarnya. Itu sih sebenarnya. Dan kebetulan juga mesin ini kan baru. Tapi pada prinsipnya begini. Pada prinsipnya adalah mesin ini hanya dilengkapi dengan satu port untuk suction. Jadi ketika itu dua berbarengan, mau nggak mau kita menggunakan portable suction tambahan. Gitu. Nah, biasanya aplikasinya adalah ketika dalam prosesnya pengalaman ya, ketika memang itu butuh dua reservoir, biasanya yang satu kan penuh dulu nih. Reservoirnya penuh dulu, nah baru pindah ke satunya. Nah, seperti itu biasanya kalau yang penuh ini mungkin bisa kita stop. Jangan dipakai dulu misalkan. Karena kan nggak mungkin ketika itu penuh, kita paksakan. Kita minta stop aja dulu ke surgeonnya. Pindahkan ke, kita bilang aja, dok pakai yang satu lagi, suction satu laginya. Atau aspiration lines-nya, pakai satu lagi. Nah, kita vakum lines-nya bisa kita pindahkan ke reservoir yang satunya. Jadi simpelnya sih begitu. Tapi kalau ketika itu memang rasanya sih tidak mungkin ya itu berbarengan dua, apalagi dalam kondisi penuh kita paksain berbarengan jalan gitu. Biasanya kita mintakan stop aja. Satunya kita stop sehingga karena ini hanya dibekali satu port suction, kita pindahkan aja dulu suction-nya ke reservoir yang baru. Atau kalau memang perlu dua ya kita memakai portable suction. Saya rasa seperti itu. Oke, cukup. Jadi reservoir 2 itu adalah satu untuk backup kalau misalnya satu udah penuh, tapi vakumnya tetap satu gitu. Yang satu penuh pindah ke reservoir yang berikutnya ya. Gitu. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari Mbak Nancy Romida Lubis. Pertanyaannya, berapa banyak cairan yang harus ditampung dalam reservoir sampai mesinnya mewashing? Oke, mungkin tadi saya di awal sudah menjawab bahwa kurang lebih ada 800 cc sebenarnya volume darah yang tertampung di blood collect-nya. Jadi ketika 800 cc itu bisa diproses. Secara teorinya seperti itu. Tapi jika memang kita butuh cepat, butuh proses itu kita bisa menggunakan mode itu tadi. Pakai aja mode emergency mode. Ya berapapun bisa diproses itu. Atau mungkin kita bisa pindah ke menu tampilan layarnya itu ada namanya di FCT-nya itu sebenarnya bisa kita proses itu. Jadi kita proses aja, misalkan ada 400 cc, kita proses aja. Nah, nanti begitu proses ternyata kan biasanya kurang tuh. Message-nya adalah kurang. Nah, kita lanjutkan saja untuk proses, itu tetap kok bisa diproses. Cuma memang biasanya kadar konsentrasi motor kita mungkin agak sedikit berkurang dari yang seharusnya, karena memang modalnya juga memang sedikit, modal hematokritnya. Oke, saya rasa seperti itu. Oke. Mungkin Mbak Hani dari mekanik spesialisnya bisa menjawab. Ya, terima kasih Mbak Okta, Mas Cahya. Memang kalau standarnya sih dari Medtronic biasanya akan mulai washing di 250 mili, tapi seperti yang tadi Mas Cahya sampaikan, tidak menutup kemungkinan juga walaupun kurang dari situ kan. Seperti misalnya kondisi emergency, di mana tadi kita memang sampaikan ada yang namanya emergency wash, di mana waktunya pun akan lebih cepat, seperti itu. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Sepertinya jawabannya sudah cukup memuaskan ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya lagi, bisa tulis di Q&A di sini. Waktu kita untuk diskusi tanya-jawab masih ada sekitar 6 menit lagi. Oh ya, ini ada titipan pertanyaan nih, Mas. Ada titipan pertanyaan tadi. Untuk pemprosesan darah itu kan tadi kalau nggak salah dijelaskan sama Mas Cahya itu bisa ada yang emergency, bisa ada yang biasa gitu. Nah, kalau misalnya kita mau emergency berarti kita
itu ada tombol-tombol yang dipencet, atau misalnya pertanyaannya itu bagaimana penggunaan pemrosesan secara emergensi, apakah bisa terus-terusan atau bagaimana gitu. Terima kasih. Biasanya gini, kalau dalam kondisi emergency biasanya itu terjadi karena misalkan reservoirnya penuh nih, banyak, tiba-tiba bleedingnya banyak, kemudian kita mau proses auto transfusinya cepat. Nah, otomatis kita alihkan saja yang tadinya normal wash, kita ke emergency wash-nya. Jadi prosesnya akan lebih cepat. Jadi yang tadinya butuh 250 cc ini bisa jadi 1 cc. Dan itu otomatis tadi seperti Mbak Hani presentasikan tadi, waktunya mungkin hanya 1,5 menit, 1,45 menit gitu. Jadi singkat dan itu cepat sekali prosesnya. Jadi tetap konsentrasi hematokritnya juga tetap tinggi, tapi prosesnya jadi cepat. Tinggal kita pilih aja modenya ke mode emergency. Jadi keuntungannya lebih ke waktu pemrosesan lebih cepat, tetapi hasilnya tetap sama ya. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan juga nih. Pertanyaannya ada yang nyasar ke chat, nggak apa-apa ya. Di sini pertanyaannya, apakah ada efek samping dari konsentrasi PRC setelah penggunaan mesin autolog? Apakah ada batasan atau konsen terhadap penggunaan mesin autolog untuk pasien-pasien yang melakukan operasi berkali-kali atau redo? Ya, terima kasih. Dari Mas Ivan Febrian. Sampai sejauh ini sih untuk efek samping dari sel darah merah, operasi berkali-kali sebenarnya tidak ada masalah ya. Yang penting adalah kita menjalankan processingnya, itu contoh misalkan vakumnya tidak terlalu tinggi, karena kan kita tahu bahwa kalau vakumnya kita buat tinggi, lisis. Kemudian sterilitasnya kita tetap jaga. Jadi itu untuk mencegah efek-efek samping yang tidak kita inginkan, salah satunya adalah kita jaga sterilitasnya, kemudian itu tadi ya mungkin Mbak Hani coba tolong tambahkan dulu, saya lagi deadlock nih. Mbak Hani silakan kalau mau nambahin, atau Mbak Putri. Mbak Putri. Ya udah, nggak sama seperti Cahaya jawabannya sih, gitu. Maksudnya tidak ada pengaruhnya ketika itu digunakan berkali-kali ya. Cuma prinsipnya adalah gini, yang perlu kita garis bawahi adalah dalam penggunaan mesin autotransfusi ini, yang perlu diingat adalah kalau pasien itu masih bleeding, itu tadi seperti di awal saya bilang, hati-hati, konsentrasi trombosit, plasma dan leukosit itu akan berkurang. Sehingga salah satu efeknya adalah kita bisa mengamankan sel darah merahnya, tapi untuk nanti koagulasi segala macam tetap itu perlu transfusi. Jadi side effect-nya saya rasa kalau masih bleeding ya itu tadi kita harus warning bahwa ini koagulasinya akan terganggu. Elektrolitnya juga bisa terganggu karena kan dia karena kan terbuang nanti. Betul. Oke, terima kasih. Jadi ini pertanyaannya harus sebenarnya sangat menguntungkan ya penggunaan autologous transfusi ini pada pasien-pasien yang redo gitu kan biasanya pasien redo itu bleedingnya banyak sekali ya gitu ya. Betul. Cara kita untuk mengkonversi bleeding itu yaitu dengan penggunaan mesin autologous transfusi ini gitu. Jadi darah yang bleeding itu kita ambil, kita olah dan kita kembalikan ke pasien. Dan itu tidak ada pengaruhnya untuk hasil dari PRC yang akan diberikan ke pasien itu sendiri. Oke, banyak banget ini pertanyaannya dan cukup ramai diskusi hari ini ya. Semoga bisa memberikan ilmu diskusi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dan ini waktunya sudah menunjukkan jam 11.20 ya. Kita lanjut ke sesi berikutnya untuk sesi Q&A. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak untuk panelis, untuk Mas Cahya, untuk Kak Putri, dan untuk Mbak Hani. Terima kasih banyak. Selanjutnya, setelah kita melakukan Zoom series dari pagi sampai siang hari ini, alhamdulillah ya kita masih dikasih kesempatan. Saya sedikit ingin memberikan summary atau kesimpulan dari diskusi kita dari pagi. Jadi, yang dapat saya simpulkan dari diskusi kita
seharian ini adalah penggunaan produk darah donor yang cukup tinggi pada kasus-kasus operasi jantung itu menjadikan tantangan tersendiri buat kita gitu. Gimana caranya untuk mengembangkan teknik konservasi darah yang optimal untuk pasien itu gitu. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan oleh Kak Putri, teknik autotransfusi bertujuan untuk mengurangi penggunaan produk darah donor dengan menggantinya dengan darah pasien itu sendiri. Jadi darah dari pasien diambil, lalu diolah oleh mesin. Setelah diolah, akan dihasilkan sel darah merah yang akan dikembalikan ke pasien itu sendiri. Lalu tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Cahya mengenai teknik autotransfusinya itu bisa menggunakan alat atau mesin yang dinamakan dengan cell saver gitu. Cell saver digunakan untuk menghasilkan sel darah merah yang akan dikembalikan ke pasien. Kalau dari satu lagi tadi dari Mbak Hani, penggunaan cell saver ini salah satunya bisa digunakan dengan Autolog IQ yang tadi sudah dijelaskan dengan Mbak Hani dengan beberapa kelebihan dan cara penggunaannya. Untuk informasinya tadi juga sudah disampaikan dengan Mbak Hani. Jika ingin info lanjutan bisa menghubungi beliau. Nah, saya rasa untuk summary-nya sekian gitu. Jadi intinya gitu kita sebagai tenaga kesehatan di sini banyak sekali tantangan-tantangan yang kita bukan sebagai tantangan ya, tapi sebagai pacuan untuk diri kita untuk yang lebih baik gitu. Jadi gimana cara kita mengolah darah pasien dan bisa dikembalikan dengan mengurangi resiko-resikonya itu. Oh ya teman-teman, untuk sesi webinar ini tidak perlu untuk mengisi form registrasi atau form kehadiran karena akan otomatis dari masuk Zoom sudah otomatis dihitung kehadirannya apabila sudah mengikuti 50% dari jam webinar series ini. Terus kalau teman-teman mau tadi kayak kalau nggak salah ada yang nanya kalau misalnya kita mau ngelihat ada di mana gitu ya. Nanti kita akan mengupload webinar series ini di YouTube-nya Indonesia Perfusionist Association. Nanti teman-teman bisa cari di YouTube Indonesia Perfusionist Association. Nanti di situ ada. Nah, insya Allah kalau ini semua sudah selesai, nanti akan kita upload di situ dan teman-teman semua bisa untuk lihat bareng-bareng di situ. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi, bisa tulis di situ juga. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk semua panelis. Dari saya pribadi, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Dan saya kembalikan kepada MC Mbak Siti Alia. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Mbak Okta. Diskusi dan sesi ilmiah yang luar biasa ya. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan di awal bahwa akan ada polling akhir untuk absensi kehadiran akhir acara ini ya. Kepada panitia atau admin dimohon dibantu untuk linknya dan diharapkan kepada seluruh peserta mengisi pollingnya ya. Silahkan mulai diisi ya. Kami beri waktu 5 menit. Fall into your arms, I'll be safe in your sound till I come back around. If another day bleeds into nightfall and you're not here to get me through it all, I let my guard down and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love.
but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. Baby, take my hand. Oh, I'd like to be your husband. I'm your Iron Man, and I love Bapak Ibu perawat dan dokter sekalian, saya mohon saya ringkatkan bisa diisi pollingnya. Pollingnya biasanya langsung muncul di layar Bapak Ibu. Atau jika tidak muncul bisa diklik yang bagian pollingnya. Artinya langsung muncul, tinggal diisi saja satu pertanyaan lalu next sampai akhir, klik finish atau submit seperti itu. Kami masih tunggu untuk kita bisa isi pollingnya agar bisa mendapatkan sertifikat yang berisikan SKP PPN. Terima kasih. Gotta make sure that you have no clue when I ask, baby, take my hand. Oh, I'd like to be your husband, 'cause I'm your Iron Man, and I love you 3000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. And we're having dinner. Kami tunggu sekitar 1-2 menit lagi. Saat ini sudah 91 orang yang mengisi polling. Untuk sertifikat lewat email ya, Mbak ya. Gotta make sure that you have no clue when I ask, baby, take my hand. Oh, I'd like to be your husband. I'm your Iron Man, and I love you 3000. Oh, baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of Hollywood movie. Yeah, yeah, yeah. Pollingnya ada di bawah ya, ini masih banyak yang nggak muncul katanya ya. Mbak Hani, tadi bantu. Ya, Mbak, sudah di launch sebenarnya, nggak muncul ya. Ada beberapa peserta yang bilang nggak muncul. Jadi jika dilihat di layar Bapak Ibu perawat dan dokter sekalian, di pojok kiri atas ada tulisan poll in progress. Diklik saja poll in progress-nya supaya muncul layar polling. Apakah bisa? Ada tulisan poll in progress berwarna hijau. Diklik, di tap seperti itu. Lalu ada 8 pertanyaan, tinggal dijawab satu persatu.
keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you. Saya rasa udah cukup ya waktu untuk pollingnya ya. Oke, boleh silakan Mbak Alia bisa langsung tutup saja. Ya, demikian dengan selesainya polling, berarti selesai juga rangkaian acara kita hari ini. Semoga acara ini bisa menambah ilmu dan kompetensi kita tentang auto transfusion teknologi. Dan kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber yang luar biasa, kepada Medtronic sebagai sponsor, dan kepada para peserta yang luar biasa atas kehadiran dan partisipasinya hari ini. Dan kami mewakili penyelenggara, kami memohon maaf sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Alia, makasih Mbak Ani, makasih Mbak Okta. Salam sehat selalu. Semuanya. Semua sehat-sehat di seluruh Indonesia. Ya, sama-sama. Ya, makasih semuanya. Nah, Makasih makasih Mas semuanya. saya, Baik, Mbak Putri. ya. Izin pamit. Nah, izin pamit juga.